Doa 12 detik melepas kemelekatan dalam hukum Law of Attraction dan Law of Assumption Neville Goddard. Cara menggunakan Law of Attraction dan Law of Assumption Neville Goddard membutuhkan kemampuan melepaskan diri dari kemelekatan. Saya punya satu doa super simple, cuma 12 detik. Ingat, cuma 12 detik. Bila panjenengan ucapkan dengan sungguh-sungguh, doa ini akan membantu kemelekatan untuk lepas pas, bebas babar blas. Semakin panjenengan terbebas dari kemelekatan, semakin mudah apa yang panjenengan harapkan untuk terkabul di alam realita. So, ikuti penjelasan Pak Lang. Seperti diketahui bahwa kemelekatan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut attachment adalah penghambat manifestasi. Secara lebih sederhana, kemelekatan ini mewujud dalam sikap ngarep banget, maksa banget, ngongso, gigi mongso, agar semua kekarpane bisa terjadi sesuai dengan kemauannya. Umpamanya saja seorang pria yang jatuh cinta pada wanita. Lalu ia mengejar-ngejar wanita itu dengan semangat seperti ular kelaparan yang mengejar kodok. Jadi ia esok-esok lagi tas tangi turu nelponin, siang nelponin, sore nelponin, tengah wengi nelponin, subuh nelponin. Lalu hari Senin kirim kembang mawar, Selasanya kirim kembang anggrek, Rebo kirim kembang anyelir, Kemis kirim kembang kol, Jumat kirim kembang lambe. Terus dino Setu ngajak nonton ke 21, dino Minggu ngajak ke Gembira Lokal lihat munyok. Pokoknya serba menggebu karena saking ngarep banget untuk mendapatkan cintanya si wanita idaman. Pada kenyataannya, tindak tanduk demikian itu bukannya membuat sang wanita idaman itu kelepek-kelepek lalu jatuh hati pada si pria. Enggak sama sekali. Yang terjadi justru wanita itu merasa ketakutan, ngeri, dan menganggap bahwa lelaki itu gilani serta harus dihindari. Ini adalah kejadian yang umum terjadi di kalangan pria bodoh pencari cinta. Nah, lain ceritanya dengan pria yang kedua ini. Ia mendekati wanita pujaannya dengan gaya langgam Jawa yang santai melandai. Tidak ngarep serba menggebu seperti ular lapar yang mengejar kodok. Pokoknya santai banget. Ia nelponin ya cuma kadang-kadang saja, tetapi dengan kualitas pembicaraan yang baik. Ngirim hadiah juga kadang-kadang saja. Malah beberapa kali si pria inilah yang minta ditraktir. Pria ini tak peduli apakah pendekatannya akan berhasil atau tidak. Ia sama sekali tidak takut kalau tak berhasil. Pokoknya ia benar-benar merasa bodoh. Kalau tak berhasil, ya wis. Inilah yang dinamakan lepasnya kemelekatan. Inilah cara menggunakan hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard yang bijaksana. Pria seperti ini justru mempunyai peluang keberhasilan yang lebih tinggi untuk mendapatkan kekasih idamannya. Ia bebas dari kemelekatan itu. Nah, sahabatku semua, semakin panjenengan bebas dari kemelekatan, semakin baik hasilnya. Ini dalam hal apapun ya, bukan hanya soal mencari pasangan hidup. Kemelekatan adalah musuh utama ketika panjenengan memanifestasikan apapun, misalnya perbaikan keuangan, rumah baru, teman-teman baru yang hangat, keluarga yang harmoni, kesehatan, perbaikan karir, kesempatan-kesempatan baru, dan lain sebagainya. Bila panjenengan berhasil membuang ego yang serba ngarep, maksa, gigi mongso, maka Tuhan akan berpihak pada panjenengan. Di sini saya punya satu doa sederhana yang bisa diucapkan dan hanya perlu waktu 12 detik aja. 12 detik aja. Doa yang sangat manjur. Bacalah doa ini secara berulang-ulang sehingga menjadi bagian kesadaran diri panjenengan. Bila belum menjadi bagian kesadaran diri, ya ulangi terus. Dengan praktik doa ini, maka hidup panjenengan akan terasa makin ringan, ngelunyum, dan menyenangkan. Panjenengan merasa lambat laun terbebas dari beban ego yang menyesakkan. Doa ini berbunyi sebagai berikut. Ya Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Nah, itulah doanya. Simpel bukan? Tetapi dampaknya bukan main mantap cuy.
Saya sudah melihat banyak orang meningkat level sukacitanya dengan menerapkan doa hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard yang sederhana ini. Jadi setiap kali panjenengan memperjuangkan keinginan atau harapan, ucapkanlah doa itu dengan sungguh-sungguh. Saya pernah menyarankan doa ini pada seorang remaja lulusan SMA di Sleman. Ia pengen menjadi seorang anggota TNI. Sebelumnya ia merasa begitu tegang urat leher karena merasa terbeban, pengen banget dan merasa harus lolos untuk bisa menjadi seorang anggota TNI. Sebetulnya ia telah mengikuti 2 tes sebelumnya dan selalu gagal. Ia merasa malu dan stres karena kegagalannya itu. Tetapi di lain pihak, ia ingin sekali menjadi anggota TNI. Saya lalu sarankan agar ia berlatih sungguh-sungguh, baik berlatih fisik, termasuk berenang, berlari, juga berlatih mengelola emosi, serta menguasai ilmu-ilmu dasar. Saya juga sarankan ia minta motivasi pada Letnan II Robert yang kebetulan menjadi dan ramil di tempat tinggalnya. Namun demikian, ia juga melakukan praktik doa 12 detik yang saya terangkan di sini. Lambat laun ia merasa bisa merasa masa bodoh bila gagal maning. Dia merasa tidak terbeban kalau gagal maning. Ia mulai menyadari bahwa gagal maning menjadi TNI itu bukanlah kiamat. Ia mengucapkan doa yang saya sebutkan itu. Ya Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Jadi ia kini meletakkan pengharapannya bukan pada kekuatan dirinya, melainkan ke tangan Tuhan. Keterima jadi TNI ya syukur, gak keterima ya seluweh. Sementing rak wis usaha. Istilahnya kayak nothing to lose. Doa itu ia ucapkan berulang-ulang di setiap kesempatan waktu berlatih, belajar, mau tidur, bangun tidur, hingga saatnya tes. Setelah seluruh tahapan tes dilaluinya dengan baik dan tuntas, karena di setiap tahapan itu dia berhasil, lalu muncullah harapan untuk diterima. Wah, rasanya aku bakal diterima ini. Tetapi ia segera mengingatkan dirinya agar kembali ke level kepasrahannya, level detachment-nya dengan doa 12 detik itu. Ya Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Jadi dia menyingkirkan pengharapan yang berlebihan untuk diterima. Dia kembali pasrah. Dan hingga pada saatnya, anak ini oleh panitia seleksi dinyatakan diterima menjadi calon siswa TNI Angkatan Darat. Ia senang bukan main. Ia berkali-kali mengucap syukur pada Tuhan dan merasa doa 12 detik hukum law of attraction dan law of assumption itu adalah kuncinya, senjatanya yang ajaib. Begitu ya, selamat ya untuk Mas Bono Supriyadi. Kekarepanmu jadi anggota TNI wis keturutan ya Le. Jadilah tentara yang mumpuni dan merantasi. Itulah para sahabat semua, doa simpel yang waktunya cuma 12 detik. Bisa digunakan oleh siapapun panjenengan, apapun agama panjenengan. Doa yang bila diucapkan berulang kali akan merembes masuk, nyemplung-plung, nancep-cep ke dalam pikiran alam bawah sadar manusia untuk mengikis ego serta menaikkan level vibrasi positif panjenengan sehingga pengharapan panjenengan lebih mudah terkabul. Baiklah, panjenengan ora perlu banyak mikir-mikir lagi, langsung praktek mawon. Jadikan kebiasaan sehari-hari sementara panjenengan mengejar impian, harapan, cita-cita. Buktikan khasiatnya. Uripe panjenengan bakal makin seger, makin waras. Kalau panjenengan ada pertanyaan seputar alam pikiran bawah sadar, cara menggunakan hukum tarik-menarik, seputar hukum asumsi bagi pemula, silakan tuliskan di kolom komentar. Sebisa mungkin Pak Lang menjawab. Salam seger waras.